Enak banget. Gimana sih suara enaknya Tania itu? Gak enakan itu. Gimana nih? Enaknya tuh gimana? Gayung bersambut berjumpa lagi dengan The System. Mantap bro. Oke, sesuai dengan segmen atau janji kita yang pernah kita sampaikan, fenomena karaoke di Kota Malang hari-hari ini lagi sangat tren sekali ya. Khususnya karaoke yang sering diadakan di beberapa kafe di Kota Malang. Jadi kita ngomongin tentang karaoke hall ya, karaoke hall. Kalau biasa kita ketemu dengan karaoke di family room, KTV, dan banyak juga lainnya. Tapi kita hari ini akan mengundang 3 narasumber atau 3 bintang tamu kita yang biasa melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan karaoke hall. Kalau gitu langsung saja kita sambut ketiga bintang tamu kita. Beri tepuk tangan buat mereka bertiga. Halo, apa kabar? Siapa sih bintang tamunya kita ini? Kita 3 orang ya. Jadi ada Maya, lalu juga ada Tania dan Nanda. Mungkin dari kalian mungkin ada yang belum tahu dan juga ada yang tahu, dan mungkin yang belum tahu ini jadi tahu makanya. Jadi itu kan ya, simpel ya. Ya udah, langsung aja sikat Mas Yon. Dimulai dengan siapakah mereka? Kalau gitu langsung saja kita berkenalan dengan ketiga bintang tamu kita. Halo Mai. Oleh Mai, boleh diperkenalkan diri dulu? Apa nih? Halo, aku Maya. pakai nama samaran ya? Nama samaran nggak ada. Sebut saja Bunga. Eke kali nama panggung. Nama panggung ada. Kali ayam atau apa gitu? Nggak ada. Tapi kalau pesan kafe namanya Jessica. Oh, Jessica. Itu nama kafe apa nama malam, Bu? Enggak. Kalau malamnya tuh, malamnya beda kalau lagi. nggak ada Chatham tuh karismatik. Oh, karismatik. EKE karaoke miras diskotik. Karismatik. EKE karaoke miras dan diskotik. Mantep tuh. Boleh tuh jadi tagline kita. Sama populer juga ya, Mai. Populer apa tuh? Populer tele. Tapi dia juga punya julukan lain sebenarnya. Apa itu? Saat udah enak banget kayak di dunia kayak gitu. Dancingnya ampun Mas Yon. Udah pernah bareng sama dia? Pernah dulu. Pernah dulu. Beberapa kali partneran Oh sama iya, dia. kita partneran ya hosting. Ratu pesta lah ya, ratu pesta. Boleh dikatakan. Ratu diskotik. Pink cuy. Ada Tania juga ya. Ya iya, boleh dikenalkan dulu Tania. Nama aku Tania. That's it. Kenalin dong, soalnya kan kita gapnya lumayan jauh nih. Jadi aku juga nggak tahu nih sebenarnya Tania apa ya sepak terjangnya. Boleh diceritain dulu sedikit Aku nih. nggak pernah macem-macem. Aku Sama kalau itu host. sama. Nyanyi biasa aja. Bersih. Oh bersih ya. Ada right track Klinik. dan Klinik. Tania juga nih punya beberapa proyekan juga. Oh gitu. Selain dia ngirimin karaoke. Apa tuh Aku proyekannya? biasanya juga penyanyi sih. Iya sih. Oh penyanyi. Soalnya kan makanya serak-serak. Suaranya enak banget ya. Serak-serak Ah, basah. serak-serak basah. No. Ada. Kalian udah tahu belum lagu aku? Aku featuring sama temen aku. Ah. Namanya Atta Raffi. Judul lagunya Fantasy. Kalian bisa di stream di mana aja? Apple Music, Joox, YouTube, Spotify. Woi. Untuk mendengar lagu Udah rilis loh. Tapi ngomong-ngomong Tania kalau ngomong aja udah suaranya Iya, udah enak. suaranya enak banget. Gimana sih suara enaknya Tania itu? Gak enakan itu. Gimana nih? Gimana? Enaknya Tania apa enaknya suaranya? Suaranya Enak. enak ya? Oke, terus next bintang tamu yang kita panggil. ada. Mungkin yang banyak yang udah tahu juga ya. Ya. Karena tiap- Famous lah. Famous lah. Terkenal lah, siapa sih yang gak tahu sama si Ditolak dia rame terus kalau karaokean tuh. Benar. Ya kan? Boleh dikenalin diri dulu Nanda. Ya, halo, saya Nanda Wicaksana. Saya adalah apa ya? Apa adalah sebuah sesuatu. Sebenarnya saya vokalis sih. Tapi Vokalis?
Wih, vokalis juga nih, mantap nih. Iya. Banyak proyekannya juga nih. Apa nih? Vokalis apa nih? Vokalis dangdut. Enggak. Saya vokalis band sebenarnya di Fatman and Curly Boys, tapi kadang-kadang juga nge-host gitu aja. Oh gitu. Tapi lebih ke hostnya apa? Ke bandnya. Ya, Band itu. sama-sama jalan sih mas. Sama-sama jalan. Tapi kalau harus milih, Sama-sama dua-duanya. Ada salah satu. Salah satu. Prioritas. ngeband. Band. Di band juga jadi vokalis. Ya. Vokalis. Insya Allah mas. Sama gitu ya. Insya Allah. Satu bait nada. Itu bandnya genrenya apa sih? Boleh nggak? Boleh tahu? Warna-warni sih mas. Oh, warna-warni. Bukan warna-warni yang marun loh ya. Oh, bukan. Iya, tapi ini ya kebanyakan cover gitu ya, Teh. Iya, sejauh ini masih seperti itu. Oh, band cover. Tapi insya Allah bisa menelurkan lagu sendiri nanti. Amin. Udah ada proyekan belum enggak? Sudah. Udah. Sudah berjalan, semoga bisa. Berapa lagu enggak? Masih satu. Masih satu ya? Yang penting udah punya lagu sendiri lah. Iya. Itu udah rilis juga kayak punya Belum, Tania? Oh, belum. Tapi aku pribadi sudah pernah sebelumnya. Oke. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya dia sebagai dia sebagai host di beberapa tempat karaoke atau hall party gitu, hall karaoke. Mereka ini juga punya project masing-masing. Si Nanda juga sebagai vokalis dengan bandnya apa namanya tadi Nanda? Fatman and Curly Boy. Fatman and the Curly Boy. Dan juga si Tania dia juga vokalis barengan sama Atta Rafif ya. Nah si Maya ini Budak korporat. korporat. Tapi dia meskipun dia budak korporat, dia tuh selalu vokal di depan. Selalu vokal di depan. Karena dia marketing. Marketing. Iya. Head marketing lagi. Bisa banget, bisa Makelar everything bukan. Selalu vokal. Hah? Makelar everything bukan. Iya, marketing Iya, kan. Boleh tuh. Boleh nanti digaris bawahi ya, marketing, makelar everything, terus digaris hitam biar nggak kelihatan. Dari beberapa kali kalian sebagai crowd control ataupun host di beberapa kafe yang pernah kalian kunjungi, kira-kira apa sih hal terseru atau hal-hal yang pernah kalian alami selama bawain acara itu apa? Ada nggak kejadian-kejadian menarik, kejadian-kejadian seru? Tania dulu deh. Oke, Tania dulu mungkin. Yang seru tuh kalau misalkan ketika aku nge-host misalkan suatu lagu terus tiba-tiba crowdnya jadi nyanyi bareng juga itu seru banget. Oke. Ya, aduh feelingnya tuh enak banget gitu. Gitu ya. Jadi mereka ngikutin Tania pengen nyanyi lagu apa, ngikutin gitu. Berasa sukses gitu. Benar. Iya. Jadi ini ya, jadi dirjen ya. Enggak sih. Dirigen, ayo. Oh iya. Dan juga serunya tuh bisa nambah temen baru Oh, gitu. iya. Gitu ya, selalu dapat Walaupun teman besoknya baru. lupa ya. Iya, benar itu. Walaupun besoknya lupa kayak Seringnya kayak gitu ya. Siapa Seringnya kayak kemarin? gitu ya. Hari ini kenalan, besok bangun udah lupa kemarin ngapain. Tapi gitu. kan ada ingat gara-gara follow Instagram kita. Nah, itu itu. ini siapa ya? Biasanya kayak gitu. Oh, berarti Erik tipikal yang kayak ingat rasa lupa nama. Bener banget tuh, Mei. Bener. Kalau Ayo selalu kita ingat, malah. nomor satu harus ingat. Oke. Ingat Oke. apanya dulu tuh. Bentuknya apa? Ingat yang mana? Ini kan banyak nih. Ingat namanya lah, ingat ceritanya. Semalam ngapain aja. Ceritanya apa tuh ingat? Semalam ngapain? Oke. Sama siapa? Selain itu, Tania, selain lu bisa bawain banyak orang yang Vibe. bakalan nyanyi bareng vibe yang bisa kamu bawa, apalagi hal yang mungkin pernah kamu dapetin di karaokean sebelumnya nggak pernah dapetin, lu dapetin di situ apa? Followers nambah sih. Followers sama ya pastinya ya. Aduh susah banget gue. Auto ya. Siapa? Tapi itu beneran loh, maksudnya sejak aku kayak mau sama itu juga akhirnya bertambah. Tapi karena emang aku anaknya suka ngajak interaksi juga. Kayak, Oh, gitu. halo dari mana? Gitu namanya siapa? Komunikator ya. Komunikasi dan Komunikator. Nokia komunikator. gitu ya. Jadi setiap kali nge-host bakalan ketemu dengan orang baru, connecting senangnya gitu. people ya. benar. Iya. Tania, Iya. pertama kali nge-host itu kapan sih? Pertama kali tuh aku 2019 akhir. Itu diajak. Diajak sama temenku. Oh. Di Lotte. Oh, di Lotte. Boleh kan? Oh gitu, pertama kali. Lagi kalau dari Maya sendiri gimana Maya? Apa ya? Mungkin
Tania kan Nah. emang berofficially nge-host ya. Aku enggak sih, aku emang awalnya tuh kayak coba-coba enggak ya. Maksudnya awalnya kayak datang-datang aja karena seneng kan, karena isinya juga kalau zaman kita tuh dulu Rik, Zaman Mas, kita. Ya. mungkin di rumah opa ya, kan mungkin pertama kali ya bir karaoke gitu-gitu yang ada event kita bisa singelong itu mungkin di rumah opa kali ya. Oke. Terus kalau aku untuk pengalaman nge-hostingnya sebenarnya kayak aku beda sama nih orang berdua kan emang suaranya bagus vokalis. Oke. Belum Aku- dicoba, Mbak. Aku enggak, ya mungkin yang hal yang menarik di aku adalah kayak suara gue jelek, tapi orang-orang bisa rame gitu. Yo, Gitu. Kamu tuh berkarisma. Asik. Balik lagi nih. Jadi Maya mungkin memang punya pembawaan sendiri. Kalau ngomongin tentang suaranya Maya mungkin kurang bagus, ya itu penilaiannya dia sendiri. Tapi menurut audiens ya bagus ya kan, dan dia lebih energik lagi ketika ada di atas panggung gitu. Nah, itu sih jadi kalau Sambil pengalaman joget. pertama nge-hosting aku nggak ingat, mungkin di level sih pertama kali nge-hosting yang official ya. Yoi. Cuman kalau yang sering kali aku merebut panggung, merebut mikrofon itu aku nggak tahu sih di mana. Banyak kayaknya. Itu di banyak tempat kayaknya. Ya karena itu tadi sih karisma. Karisma. Karaoke, miras sama. Enggak sih sebenarnya enggak juga. Mama aku semoga nggak nonton ya. Nggak gitu. Tante jangan nonton tante. Bos korporat nih nggak gitu pak. Saya tidak begitu. Oke, kalau Nanda gimana? Pertama kali kan? Sebenarnya nggak sengaja, Mas. Nah. Dulu aku terjebur di dunia ini. Awalnya sih coba-coba ya. Terjebur gimana? Terjebur. Oh jadi emang sebenarnya nggak ada niatan bikin jadi host gitu, nggak ada ya? Nggak ono, Mas. Oke. Belas tahu nggak ono. Nggak ada. Karena emang awal basic nyanyi aja. Nyanyi toh. Nyanyi oke. toh, ngeband toh, terus tiba-tiba salah satu outlet sebut aja bunga gitu. Oke, outlet bunga. Enggak, es kopi bos. Es kopi bos. Mereka mau bikin intinya event baru gitu, apa karaoke, terus akhirnya langsung aku diminta jadi host gitu aja awalnya. Oke. Karena kamu udah disitu terus juga ya? Apa? Karena sering di SKP bos. Ya, itu juga. Terus akhirnya sambil berjalan ya, aku mempelajari sih apa sih yang disukai orang-orang, apa yang dimau orang-orang kok sampai bisa bikin crowd yang sedemikian rupa itu, gitu Mas. Dan kayak Mbak Maya bener ya? Ya, benar, Mbak Mbak Maya. Maya tadi bukan masalah bisa nyanyi atau enggak ketika Oke, ya. performance-nya. Performanya betul banget. Maya lebih cenderung seperti itu. Iya, kelebihannya Maya meskipun nggak Kelebihannya bisa Maya. nyanyi, Hah? suaranya tak bagus. Hah? Ya, Oh. tapi performanya kan Pak. Yoi, Jadi aku ingat bagus. waktu itu nih, sorry motong ya, tapi aku ingat waktu itu aku nge-hosting itu sama Erik berdua. Terus posisinya kita orang-orang masih sepi, masih pagi banget, jam 8 Oh, iya, iya, ingat kan? iya, Terus iya. udah kita satu lagu, terus aku ngomong ke Erik, "Rik, kok hening ya suara kita jelek lagi?" Terus ngomong, "Iya Mas, soalnya belum mabok." Dia soalnya belum mabok. Terus kayak nggak pede gitu. Iya, los aja ya. Iya ya Rik ya, bener ya, ya udah deh, ntar dulu deh. Auto merdu ya berarti ya. Iya, auto kayak ya udahlah bodo amat kan. Yang penting crowd-nya ada gitu. Ya. Jadi mesti harus minum dulu apa gimana? Ah, enggak. Enggak ya. Itu enggak. Kalau enggak Tapi sih, pada- cuman pada kalau aku- megang mic kan malu kan. Oke. Anaknya kan sangat pemalu nih. Jadi kayak aku nggak gini sih sebenarnya. Cuman mungkin karena ada Jadi apa ya, butuh dopingan. butuh support. Doping kayak nggak enak ya sih, terlalu negatif ya. Iya, terlalu negatif ya. Butuh support system yang Iya, baik. butuh support system yang baik. Betul. Iya, itu Ya, sistem. sistem kali ini. Butuh sistem Butuh yang sistem baik. Ya, seperti kalian lah butuh sistem kan. Terkadang sisi lain dari diri kita itu jauh lebih luar biasa. Ya. Iya. Nanda, ketika kamu nge-host atau main band, perform, Iya. pengalaman apa sih yang menurutmu seru? Pengalaman yang seru hampir sama kayak Tania sih, ya ketika melihat semua orang itu di depan mata ikut nyanyi lagu-lagu yang kita bawain, padahal sebenarnya itu bukan lagu kita sendiri, tapi rasa nervous, adrenalin semua itu nyampur jadi satu, akhirnya yo wah jancuk enak tenan iki cuk. Nah, pas featuring sama Semang Sudut tuh gimana perasaan? Itu first time. Oh, first time ya? Oh itu pernah ya? Pernah ya? Pernah. Pernah ya? Itu mungkin triggernya es kopi bos make aku. Oke. Enak ya, Mak? Apa Nah, itu? apa ya? Enak sih pakai. Ya. Emang si ownernya kayaknya oh ini kayaknya cocok ini jadi
host setelah aku perform sama Semalam Suntuk, ceritanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi thank you buat teman-teman Semalam Suntuk, Mas Cendol dan kawan-kawan. Ya aku ya pakai digital ya kan. Itu Jadi, pecah yang- banget. Terus pernah nggak sih, pasti kan audiens itu banyak Iya. request. Terus pernah nggak waktu request lagunya diputerin, tapi kalian nggak tau tuh lagunya Oh, aku apa? pernah sih. Sering sekali. Gak takok kon, gak takok kon. Oke. Pernah nggak tuh kayak Sering. gitu? Nah terus apa tuh? Ya buat Sering. kalian bertiga sih. Nada dulu deh. Sering sekali Mas. Oke, Di terus? kondisi kita memenuhi permintaan orang-orang kan. Apa ya, kita performan, kita dibayar untuk menghibur orang dan kita juga dimintai request dan yang lain-lain. Kadang yang diminta mereka itu nggak masuk situasinya. Yaitu ya mau nggak mau, dan kadang Nggak kita bisa, juga nggak. kadang ngedropin vibe gitu Iya, ya. bener. Kadang juga kita nggak ngerti lagu yang mereka minta. Oke. Kira-kira tak akan keputar itu bisa bikin orang-orang rame nggak? Kayak gitu. Jadi emang sebenarnya yang mengendalikan ya kita ini. Iya benar. Sama nggak sih Tania sama Maya pernah nggak dapet hal kayak gitu? Aku pernah sih. Tapi maksudnya biar muasin mereka, aku hafal nih lagunya. Cuma aku langsung kayak cari siapa nih yang hafal, terus kayak aku langsung ngasih Oh beatnya. gitu. Terus misalnya Alternatifnya kayak gitu ya. Ambil mereka yang ngikutin lagunya gitu aja ya. Meskipun akhirnya itu bisa ngedonin vibe, bisa nurunin suasananya jadi agak krik-krik gitu ya udah bawa Paling aja ya. kalau misalkan lagunya yang nabrak banget dari lagu sebelumnya, harus ada lagu bridgingannya dulu. Betul. ya. Bentar ya setelah ini Betul ya. ya. Pasti janjinya abis ini ya gitu. Saya juga kayak gitu. Kafe undang dia bro. Kafe undang dia. Aku juga kayak gitu kok. Pernah aku. Ngapain? ketika main dia- Ngapain? Sorry, pertanyaannya ngapain? Pas itu tadi. Ngapain? Yang mana? Yang mana? Yang barusan itu kan. Apa? Oh pertanyaannya. Enggak, aku pernah kayak gitu. Ketika aku main Semalam Suntuk di Astep. Nah, itu kan tempatnya kan kayak Gaul gitu. Apa sih? Tempatnya gaul gitu. Tempat apa sih? Apa ya, dia bisa dibilang Bisa distro dibilang- and Restoran. lounge ya, distro and Kalau lounge kan ya. kebanyakan ya cuma minum-minum alkohol gitu kan. Nah terus aku main sama si temanku DJku main, terus habis itu ada si penonton bukan ya? Owner. Oh bukan owner, dia penonton datang ke aku request. Udah di-set kan sama DJ-ku, udah di-set request, ternyata request apa? Solawatan. Gak ada mas, solawatan gak ada, aku bilang gitu. Kan gak masuk akhirnya. Siapa yang biar gitu? Gak kenal. Siapa itu? Masuk kata solawatan di Astag kan kurang asik kan. Oke. Ya itulah, memang banyak audiens ketika kita ada di satu panggung atau apa itu pasti banyak banget permintaan audiens macam-macam lah ya. Salah satunya kayak gitu di diskotik atau di klub atau di kafe mintanya solawatan, nggak lucu ya kan. Dan aku pernah ada juga pengalaman, ini yang paling aneh sekali mas. Gimana Mas? Jadi pas harapan di level tuh, jadi ada request aku kan, aku request dong, cewek gitu kan, nyanyi dia, enak soalnya orang kan udah senang, wah, terus dia mau request lagi, udahlah nggak boleh lah, kita kan biar enak kan. Gantian sama yang lain. Tapi pada akhirnya kita nonton, yang akhirnya tuh keyboard buat ngetik lagu itu diambil, Terus dia ngetik sendiri. Marah-marah. terus dimasukin di kemen dia pakai kemen keluar gitu. Waduh. Kacau banget. Lu nggak diambil lagi? Enggak. Mbak misi mbak. Ya. Oh, Ya itu mungkin memang karena dia pengaruh alkohol kali ya. Makanya kan Pengaruh kan- asik. Harusnya asik kan? Enggak, tapi kan emang support system itu balik lagi kan. Mungkin itu terlalu berlebihan, akhirnya berdampak negatif. Akhirnya Akhirnya orang mungkin juga jadi sebel juga kan. Benar. Kalau aku jadi Erik sih ngetik aja di dadanya. Oh. Yang mana Itu maumu. Sorry. Terus Maya nih, gimana tuh? Kalau aku sih ada aja sih yang kayak gitu ya, tapi pasti aku keep tuh orang yang request. Misalkan dia minta lagu yang rada kayak nurunin ambience vibes-nya gitu, terus aku yang oke bentar ya sama bridging dulu, terus dia kan kalau udah nyanyi enak nih, terus pasti minta lebih dari satu lagu. terusan. Iya, terus akhirnya aku yang ya enggak satu aja tapi lo harus nyanyi ya. Kalau misalkan aku nggak bisa nyanyi tapi lo harus nyanyi ya. Oh ya udah. Habis itu ya mau nggak mau kan kita harus take control lagi. Iya, Kan benar. tugasnya itu Benar. ya. Dan yang menyebalkan juga tuh kayak emang dia udah request tuh nggak mau nyanyi. Ya itu aku sebel banget. Itu banyak. Jadi dia pengen dengerin doang. Hmm. Tapi yang menyebalkan. Ya cuma satu orang itu, yang lain nggak tahu. Iya, Kan benar. jadinya absurd banget, nggak enak.
Harusnya langsung bilang aja sih. Request saya Prasamu Radio, request. Harusnya Atau gini aja, requestnya apa ya? Itu ide brilian sekali. Request merah-merah. Dulu itu pernah kita jalanin. Aku sebut sama dia. Pernah kita jalanin request, kasih tips di sini. Ya, ternyata nggak jalan dah. Berani dia. Emang kamu Ternyata pernah dapat enggak. samperan nggak ada? Pernah. Berapa? Sampai berapa dah ngomongin cuan nih, cuan. Cuan. Samperan doang lo ya. Sampai realisasi gitu ya. Didik oh mas. Piro? jadi itu Miro. Pinten. Oh mek 100 200. Lumayan. Berapa jam kamu ngebesin? Tapi ya iya. Kalau sabar-sabar paling jago di sini siapa? Itu. Itu gila sih. Itu gila. Ini kalau soal cerita saya nih, saya nge-host tuh dulu pernah nge-host di salah satu klub di Kota Malang gitu ya. Dan sebutin mas. Nah, saat aku nge-host, aku ketemu sama orang nih yang doyan banget sama minum. Oke. Nah, kalau udah minum dia buang-buang duit ini. Duit udah dibuang-buang nih. Saya sampai dapat 600.000 dari satu orang. Pernah lebih. 600.000. Pernah lebih. Sepulang dari nge-host, saya udah di rumah bangun, saya cari duitnya nggak ada semua. Ya. Oh, babi ngepet kali Mas. 600 itu ternyata hilang percuma di tempat itu juga. Tapi itu mas, 600 itu buat bayarin parkirnya cewek-cewek kalau Ya waktu itu kamu ikut ya, Nol ya? Waktu itu Nol ikut. Waktu itu Parkir neng di lo 600.000 coy. sebenarnya saya nggak mau kalah sama customer tadi gitu. Tapi saya cuma bayarin parkir cewek-cewek. Apa cuman yang tadi yang aku tanyakan itu kenapa kok parkirnya cewek gimana? Oke, kenapa? Kenapa yang dibayarin parkirnya cuma cewek-cewek? Nggak tahu, waktu itu ada ini aja hasrat saya sebagai laki-laki. Naluri saya sebagai laki-laki harus mengayomi wanita kan kayak gitu. Oke, balik lagi kita ke segmen yang sudah kita jalankan bersama The System. Yang pasti ada satu pertanyaan lagi nih, Maya, Tania dan juga Nanda. Dari pengalaman kalian ketika kalian ada di atas panggung, pernah nggak sewaktu kalian udah pegang mic itu mengalami nervous yang atau bisa dikata demam panggung? Pernah nggak dari kalian masing-masing? Pernah sih aku. Saya tanya ke tiga bintang tamu kita dulu. Aku ya yang tadi aku ceritain itu di awal, aku karena basically aku bukanlah kayak mereka kan entertain ya, berarti emang Yoi. di depan yang di panggung gitu kan. Aku kan enggak. Cuman aku seneng aja. Jadi kayak kalau makanya aku kadang suka nolak tuh kalau disuruh jadi host kan. Kayak beberapa kali aku ya lumayan sering lah nolak gitu karena aku ngerasa aku nggak ke situ gitu. Oke. Makanya aku kalau pun aku mau jadi host di satu tempat, aku harus tahu tempatnya dan aku tahu crowdnya. Yoi. Lebih memilih gitu ya. Aku memilih tempatnya gitu. Iya. Karena aku takut kan, nervous juga kan ini harus ngapain, aku nggak ngerti. Oke. Semisal, bentar, Mas Tom. Semisal kayak Maya diajak, ngasih dilatih mau nggak? EKB mau nggak? Tergantung sih ya kalau itu jujur. Kayak kemarin ada juga tuh yang klub-klub gitu kan nawarin aku. Ada juga tempat-tempat yang semacam loteng gitu juga, cuman aku kayak nggak dulu deh gitu. Why? Karena aku kalau loteng ya misalkan yang nawarin aku pun aku nggak kenal gitu. Kan kalau Levels tuh yang ngajak Mas Gentong gitu kan, dulu zaman-zamannya Rumah Opa yang ngajak anak-anak Carolina kan emang kenal. Jadi aku ya oh ya sudah gitu. Tapi kalau aku yang asing Jadi base nggak- kenal ya? Iya, aku berdasarkan ya udahlah. Oke. Kalau dari Tania gimana? Kalau aku basically emang enjoy aja kalau di panggung, apalagi kalau misalkan aku udah tahu nih playlistnya kayak gimana, crowdnya seperti apa, ambience kayak gimana, jadi gak dipungkiri pasti bakalan maksudnya ada aja deg-degannya. Cuma seiring berjalan waktu, ketika udah enjoy nyanyinya bareng-bareng itu pasti udah enak banget. Berarti udah punya cara sendiri buat hadapin Buat nervous ketika nge-calmingin di. ya, Oke. buat nge-calmingin diri sendiri. Oke. Kalau Nanda gimana, Nanda? Idem. Itu Pokoknya itu sama. Idem itu sama. Idem itu sama. Itu sama. Jadi dia Nanda ini juga udah punya cara untuk menghadapi dirinya ketika nervous di atas panggung. Gini, ya mas. Kayak Sama gitu. semua. Maksudku orang pasti punya ketakutan, nervous itu di awal-awal pasti ada. Pasti ada ya. Siapa saja pernah merasakan. Cara-cara pasti juga sudah ada. Dan setiap starting point awal perform itu
menurutku pasti aduh kita gimana ya bisa bikin orang rame nggak hari ini. Itu pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi pernah nggak sesekali ketika kamu nervous begitu nyanyi fals gitu, pernah nggak? Kalau fals yuk pernah Mas, Pernah ya? Fals itu manusiawi banget. Oke, benar. Siapapun kelasnya tetap pernah fals. Oke. Wong kita manusia bukan MP3 yo. Bukan robot sih itu kan. Yo, benar. Yang diatur. Benar. Jadi yo pasti Mas, nervous itu pasti ada, enggak masalah. Oke. Bagaimana kita menyikapi itu menjadi kekuatan untuk menyenangkan orang lain. Nah, benar. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan berikutnya untuk ketiga bintang tamu kita. Pernah nggak sih kalian mendapatkan bisa dikata apa ya, sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan ketika ada di atas panggung atau kalian sedang bawain acara atau kalian sedang jadi host itu? Kira-kira pernah nggak dapetin perlakuan yang nggak enak gitu, dan bisa nggak sih diceritain seperti apa gitu? Tentu saja ya. Oke. Apalagi buat kita yang cewek ya. Nah, nih buat kalian yang cewek-cewek nih pasti sering dapet kayak gitu ya. Nah, kayak apa sih ceritanya? Kalau aku sih Mas, beberapa orang itu, ya maksudnya pelaku lah ya, pelakunya itu pasti bukan yang dari orang yang aku kenal, jadi bukan dari teman-teman gitu loh, yang mungkin dia ngeliat aku baru pertama kali, terus dia ngeliat aku, oh Maya asik ya, bisa kali gitu kali ya, akhirnya Bisa kali itu. Bisa apa ya? Bisa kali ya. Bisa apa ya? Itu kan expensive. Enggak gitu. Nah, ya emang mungkin aku nggak tahu siapa yang ada di kepala orang, ya sampai yang physically gitu Mas, jadi yang mencoba nge-grab atau touching yang Touching, gitu. cleaning. Terus ya sempat beberapa kali aku kayak trauma yang sampai nggak mau. Jadi aku kalau ngebir duduk, kamu juga pasti gitu kan? Iya. Jadi pernah ya, tuh? Siapa? Tadi dulu kan. Satu-satu Sabar, dulu. sabar. Sabar Erik, sabar. Maya belum selesai. Maya. iya kayak gitu sih. Pernah di juga pernah. Padahal waktu itu aku bukan nge-host. Aku sebagai customer, aku datang terus tahu-tahu ada orang yang kayak gitu, terus aku kayak, hah siapa nih orang? Itu sampai rusuh sih, aku sampai ke manajernya gitu waktu itu. Tapi waktu itu Maya sampai marah banget apa enggak? Aku sangat marah karena selama ini aku kan senang nonton konser atau apa gitu ya, maksudnya nggak pernah sih, itu pertama kali aku dapat perilaku yang sexual harassment jatuhnya ya gitu kan. Tidak senonoh. Iya, tidak senonoh. Terus ya aku langsung ngegeret dia, langsung keranjang aku giniin. Langsung aku pojokin ya. Oh, sempat ke-gap ya, dia Iya, sempat soalnya ke-gap. di belakang aku gitu Mas. Jadi terus tahu-tahu Ditonjok? siapa? Kamu tonjok enggak? Enggak mau, terus orang-orang kayak kenapa gitu kan. Dia Lebih kebetulan dia keren. pakai kemeja gitu kan, terus aku yang Wow. grab gitu kayak maksud lo apaan gitu loh. Iya. Terus dia kayak, "Hah, apaan sih apaan?" Dia kayak enggak mau. Terus aku bilang, "Ya gua ngerasain gitu. Lo ngapain sih kayak gitu?" Akhirnya udah lumayan rame, terus aku ditarik sama kayak pekerjaannya situ lah, manajer Ya, apa nggak tahu, disuruh diselesaikan berdua baik-baik. Tuh. Itu yang pertama kali waktu itu. Terus akhirnya tuh dari situ waktu ngobrol dia minta maaf kah atau apa, terus reaksimu gimana? Minta maaf kan, terus kebetulan jadi ada yang kenal dia juga, terus dia temennya tuh ngomong, iya mbak emang tuh orang beberapa kali kena kasus kayak gini. Rese. Emang Berarti rese. bukan karena pengaruh alkohol ya? Nah dia itu ya? kayaknya emang mungkin kalau kata Bang Nafi karena ada kesempatan. Cara Karena lain. itu lah, iya. Kurang satu. Kesempitan. Oh iya, dia bisa jadi. Jadi dia mungkin kayak nice try gitu kan ke Masuk, aku. ya, masuk. Ya udah, akhirnya tuh aku perkarain. Oke, itu yang akhirnya diperkarain. Itu maksudnya diperkarainnya sampai yang aku minta dia untuk minta maaf dan lain-lain. Oke. Aku nggak mau ke tempat itu lagi untuk beberapa lama, berbulan-bulan aku nggak mau ke sana. Trauma. Traumanya pasti ada. Kalau Tania sendiri? Aku ya pasti beberapa cowok sering banget kayak yang udah ngeliatin, udah mau nempel. Cuma aku selalu sama temen-temen aku kan, jadi kayak jagain gue ya gitu. Oke. Soalnya aku tahu misalkan kalau aku tahu misalkan kalau aku malam itu mau in control, aku nggak minta jagain. Tapi kalau aku mau all out, aku pasti minta jagain. Terus kalau misalkan ada cowok yang tatapannya itu udah beda gitu, kalau kayak bisa udah mau nerkam aja gitu kan, ada Ada pasti. aja. Pasti ada. Acapan nafsu. Ada aja. Sama cowok. Atau kayak langsung kayak pura-pura ke temen aku pura-pura lesbi aja gitu, pernah sumpah. Kayak ayo joget sama gue
pembela diri ya. Iya, iya. Jadi alhamdulillahnya belum sampai yang pernah kayak Kamaya. Gitu. So, ada misalkan cowok udah mau nempel, pasti aku ngejauh atau enggak kayak langsung narik temen aku yang cowok atau yang cewek, pokoknya langsung minta pamenan dah. Iya, iya. Udah memprotek diri Iya, sendiri. soalnya beda kan Mas, kalau misalkan nih kayak tadi kata Tania, dari tatapan matanya udah beda. Iya, pasti Dan ada. kalau misalkan yang orang-orang kita kenal, dia ngerangkul sama orang yang niatnya beda nih, ngerangkul Iya. itu beda gitu loh. Kan kita cewek pasti bisa ngerasain ya. Nah itu kenapa aku kemarin kayak gitu, soalnya sebenarnya dia tuh ngerangkul, cuman kok aku nggak kenal juga, terus aku kok risih gitu ya. Iya, Siapa iya, nih? apaan sih? Tahu-tahu gitu loh masuk gitu itu. Oke. Tuh. Nanda sendiri pernah gak dikrepek-krepek gitu? Di toel. Salah ya? Sorry. Di toel. Jangan Kan salah, mesin. ada Kan juga mesin. yang Ada, ada kan ya? ada cewek yang Soalnya, suka gitu. seksual harassment Pernah loh. kalau menurut aku bukan karena cewek atau cowok sih, itu genderless, nggak Iya. mandang cewek atau Iya, cowok. iya. Tapi Nanda pernah gak Mengalami pelecehan gitu? Apa pernah ngelecehin? Bercanda. Aku boleh cerita nggak ini? Ya silakan Nanda. Eh, tadi kan pertanyaannya pengalaman buruk ya Mas ya? Ya. Ya saya termasuk dari pelecehan berat-berat. Betul. Kalau aku cenderung pernah itu kayak case dia itu ketika ada orang nih, ini keadaan di lokasi sudah ramai banget, sudah orang seru berdiri dan yang lain sebagainya. Terus tiba-tiba itu ketika kita nge-host, terus mic itu tiba-tiba disaut aja. Itu menurutku sudah tidak bagus Iya, itu. iya. Oke. Kalau mau sudah mau tak, tapi ya kita Janganlah. nggak boleh kan, kita kan menghibur mereka, nggak bisa kayak gitu. Tendang aja Nanda. Maunya pas lainnya ya tendang cuk. Tapi nggak bisa ya. Ya, ya. Kayak gitu. Itu menurutku sesuatu yang nggak oke. Dan kalau tadi menyikapi mbak-mbak dua di belakangku ini ada sebuah kebingungan di aku. Mungkin Mas Gentong juga, Ya. terus Cendol, Mas Eri juga, Mas Brata juga. Kan kita ini sudah lama berkecimpung di dunia. Berkecimpung. Malam. Asik. Oke, malam. Oke, malam. Malam. Itu kayak negatif banget ya kalau malam. anak live bro. Anak banget bro. Malam itu entah kita entertain, entah kita ngopi, Benar. nongkrong, Iya, iya. clubbing dan yang lain-lain. Macam-macam kan. Dan tapi titik fokusnya ke entertain menurutku. Iya. Kita sebagai entertain yang di depan itu orang kan pasti selalu notice ke kita. Iya. Ya. Hei Mas Gentong, hei Mas Cendol, Mas Arik dan yang lain-lain. Pasti orang itu wis ngerti. Oh iki masnya ini tuh yang ngisi di sini, mas ini tuh yang megang di sini. Aku sempat kebingungan. Bagaimana ngeramahi Nyopan. Aku ngomong kok angel. Bagaimana kita bisa berbuat ramah dan itu bener atau enggak, aku kadang bingung. Kayak kasusnya Mbak Maya tadi kan bilang meluk dan yang lain-lain. Mbak aku tuh termasuk wong yang sering dipeluk. Serius. Karena kamu Mas. Karena kamu Jadi kayak gitu. Jadi datang-datang, Mas Nanda, bilang, "Siapa, Cuk?" Beda kali Nda. Itu kalau pelukan yang pernah kamu dapetin mungkin dia pingin deket sama kamu, ngerasa dia kenal sama kamu Iya. kali ya. Iya, maksudnya bukan gitu, Mas. Kalau Gimana? itu aku oke. Aku takutnya perlakuanku ini ke mereka itu bener enggak? Oh gitu. Takut dianggap karena kamu trying to be nice. Yes, kadang ya, itu, ya, kadang itu. Jadi apalagi kemarin kasusnya Gofar, sorry menyeruak kayak gitu. Aku wedi dan cuk iki kalau aku dilapornya opo? Iya. Padahal aku trying to be jadi orang yang nice guy atau aku ki menghibur wong terus dikenal wong akeh, aku yo berusaha untuk membahagiakan orang banyak, menyenangkan orang yang di situ. Betul. Mudah enggak? Ya. Mudah. Nah gitu, itu yang aku takutin kadang. Takutnya salah tafsir Heeh. ya ke mereka ya. Bet- Kita coba baik, Iya. humble, Bener. tapi mereka mikirnya lu kok gini ya? Ya, Kok ngunut kan. pegang-pegang ya? Jadi kondisi kayak sudah mabuk semua nih. Kan karaoke kan, wah, jeleng, hei. Tapi kalau aku punya apa namanya? Pandangan. Pandangan sih. Oke. Aku nggak bakal memulai dulu kalau aku udah. Oke, Iya bisa. kan? Jadi emang kalau si lawan jenis gue berarti Yes, wanita ya. yes, siapapun Yang itu. dulu, Wanita, atau mereka cowok. dulu kayak ya udah. Ya udah kayak ya udah sih berarti kayak kita pun sebenarnya nggak boleh belum juga ya sebenarnya. Tapi kan itu sebagai bentuk kayak ya udahlah kita kayak Care gitu kan. Care. Ya udah biar seneng bareng. Wah. Ya, seru. Gitu. Jadi biar nggak takut juga. Yes. Jadi pokoknya lu jadi wanita dulu lah yang ngelakuin. Tapi
apakah itu semua adalah lawan jenis? Maksudnya kalau kamu cowok, apakah yang begitu adalah cewek? Ada nggak sih, pernah nggak sih yang sama jenis gitu? Pernah. Ya, Dan aku rekam aja juga. Nggak misalnya entah dia emang maaf ya, misal kayak emang gay misal, aku juga nggak mempersalahkan juga. Oke. Jadi dinikmatin aja kan, buat menengin aja, kecuali kalau dia aneh-aneh juga. Oke. Mulai. Pernah dulu juga kejadian aku pas zaman pernah pas acara di sana party, diem kan, toh dulu ya ada lah. Iya. Kebak rumah apa tuh punya cerita. Teng. Jadi kan dia ada cowok, tiba-tiba megang gitu. Kunam. Yes. Megang kunam, jadi kayak langsung siapa aku pegang ini kan tangannya. Itu cowok kayak bangsa atau Mau terus toh Iya. maksudnya? Tangannya kamu gini ini. Enggak, aku langsung kaget aku. Bangsa kan Refleks. marahin, tapi dia langsung. Oh, kirain kamu benar-benar menikmati, kamu Iya. pegang. Kamu kalau lawan dulu aku nikmatin. Kamu kasih tahu caranya lagi. Tapi itu yes, gareng gitu. Oke, Ya. kalau dari Nanda tadi mungkin menurutku enggak, memang ya kita kayak si Maya ataupun Tania Tania. mungkin ya, kalau emang temen atau dia mencoba untuk humble dengan audiens ya mungkin biasa aja kita pelukan. Tapi kan cewek biasanya bisa ngerasain kali ya. Bisa. Nah, pelukan beda itu tuh. Iya, beda. Pelukan Dari penuh mana? nafsu atau temen tuh beda emang. Bener. Kita boleh Emang beda. Tan aku normal tuh kan. Tan aku Oh, Biar udah ngerti rasanya tuh beda apa enggak kalau sekarang gitu. Tadi yang kan dikasih contoh ya? Contoh. Aduh. Asik. Oh, gitu. Itu ada beda. Dor, ayo dong. Ada kode sedikit. Oh, dengerin dikit. Iya. Itu teman, itu pelukan temen ya. Coba Nanda sekarang cobain, Dol. Ini contoh pelukan penuh nafsu. Ayo, pelukan penuh nafsu. Tapi gimana kalau menurut nafsu pas Beda. Beda sih, beda. Itu Kelepek. gestur itu yang bisa ngerasain si cewek. Atau lawan jenis kita. Misalkan saya cewek, misalkan saya jadi cewek, saya dipeluk oleh cowok. Cowok itu kalau meluknya emang secara pertemanan itu beda gitu, peluk Ya. kayak biasa plak, ya wes, lepas. Kita teman, habis itu kita ngobrolin, lu dari mana, kamu dari mana? Thank you. Oke. Nah, terus kalau pelukan penuh nafsu itu beda lagi ceritanya. Iya, Pasti dia peluk beda. sambil ada pegang Beda gestur aja, tangannya gesturnya dia beda. gesekin ke Karena sampai gestur, bawah. gestur yang Pinggang, paling jujur. pinggang, Iya. pinggang. Cara ngomongnya pun pasti Iya beda. kelihatan, apalagi udah ada supportnya tadi gitu kan. Jadi orang pasti bakal jadi versi yang paling honest lah, paling jujurnya Iya. dia gitu. Ya. Kamu dari mana? Nah, beda kan? Beda. Kayak contoh gini, lu dari mana? Sampai bawah. Itu udah beda. Nah, Kalau ini contoh ya, sorry yang kayak gini. Sampai bawah itu kan udah beda. Kalau kita temen, "Woi, dari mana, Bro?" tapi biasanya kalau kayak gitu, biasanya pengalamannya si Erik sih. Oh, iya. Coba sih, contoh itu. Wah, Iya. Parental advisory. oke deh lanjut lagi. Jadi kayak gitu ya, memang bisa kita jadikan pelajaran juga ya, Ya. dari beberapa hal kejadian-kejadian yang dialami oleh 3 host bintang Aku tamu. boleh cerita lagi ke satu. Boleh. Ada Jadi, kejadian apa nih? jadi ada nih Atau- satu Hah? laki-laki, dia tuh emang udah kayak sering ngincer dari awal 2020. Bukan aku. Udah lama banget ini. Bukan aku. Terus kayak ya udah, jadi kayak Tiap kali kamu ngos tiap berarti aku dia ngos, datang. Iya pasti dia ada. Dan dia tuh ngeliatinnya udah beda. Cuma aku ya udah dia belum do something about it gitu. Sampai hari 2021 kemarin aku ngos lagi nih di salah satu tempat. Mana itu? Adalah. Mana itu? Ngos lagi, ada dia lagi. Aku di situ udah bener-bener yang wah udah hilang ibaratnya gitu, hilang ingat cuma tapi sampai akhirnya kayak dia tuh yang kayak ayo balik bareng sama aku aja balik terus aku kayak enggak gue mau sama ini cutting gue teman gue Maksa gitu. iya maksa Iya, terus kayak iya, anjing ada aja. temen gue ngilang udah pada hilang ninggalin gue terus kayak sisa cutting aku ini Bungkus kayaknya. terus kayak dia masih tetap Niatnya ngajak buruk. balik dia masih tetap ngajak balik akhirnya aku ngomong kayak ya udahlah ya balik bareng cuma aku bilang tapi aku sama temenku ya aku sama cuttingku dia ajak terus kayak ya udah akhirnya udah terus tuh yang kayak dia tuh di jalan tuh kayak nggak ngerti marah-marah aku waduh udah lupa intinya sampai aku berhenti di depan gang ini di dekat rumahku terus si temanku dibawa aku diceritain sama temenku kata temenku kayak kamu ikut kamu tak bawa dulu ke tempatku terus mereka literally berantem dalam mobil terus temenku turun di bawah mobil terus aku semenjak itu sampai yang kayak takut dia bakalan kayak datang tiba-tiba atau kayak nyulik gue gitu aku takut
Soalnya pas temen aku ditonjok-tonjok, dia ke tempatku berdarah-darah. Teman kamu cowok cewek? Temenku cowok. Oke. Dia katanya tuh marah kenapa si temenku ikut. Aku lah kan emang gue pengen temen gue ikut, terus kalau gue malu berdua doang mau dibawa kemana nih gue? Gitu. Terus aku langsung jadi takut sama nih orang. Tapi aku minta maaf kayak sorry ya kak gini-gini, terus kayak parah banget sih gini kayak lu ngedem mulu kayak guys. Tapi aku sejauh ini berhubungan kalian? Enggak. Udah Enggak, takut banget. Nah, kamu kalau misal kamu takut, nanti kabarin aku aja. Nah, soalnya kata orang-orang dia tuh salah satu yang punya power lah gitu. Aku jadi takut gitu loh. Oke. Tak Oke cari lah, tahu itu nanti. best story di saat berkaraoke lah ya. Ya semoga mungkin kedepannya nggak ada lagi lah ya kejadian kayak gitu. Jadi kita berharap selebihnya ke depan dari informasi ketiga host ini yang sudah disampaikan pelakuan yang tidak menyenangkan itu bisa jadi pelajaran buat kalian semua, ya kan? Udah nggak perlu lagi ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nah, yang penting kan kita kasih paru. Terus nih, setelah bad story begitu, forget about it. Yes. Terus Can't forget. nextnya nih, kejadian apa sih yang paling lucu gitu saat kalian nge-host tuh apa tuh? Pernah nggak dapet satu yang lucu yang bikin kalian tuh waktu pegang mic, Ada, kamu ikut ngakak juga gitu atau mungkin ada, ikut- aku ada. Apa tuh? Aku ada. Jadi, Mungkin ke Nanda dulu, Nanda. Udah nyiapin jawaban. kenapa sih? Mbak Maya. Kayaknya channel ada something gitu loh. Iya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Jadi kalau aku karena emang kebiasaanku kayak waktu itu aku nggak nge-hosting, terus ada host nih mbak-mbak kan 2 orang sama Erik, mbaknya itu partnernya di level sama aku. Jadi Lucu ya, nggak lucu banget sih, jangan gitu dong. Jadi si mbak-mbaknya ini nyanyi kan, tapi kayak mungkin orang-orang itu kayak boring kali ya, jadi kayak nggak ambience tuh nggak ada, terus orang tetap yang duduk, nggak ada yang singelong, terus aku datang, terus Erik udah yang Mai nyanyi, terus aku bilang tar dulu Rik, belum juga duduk minum kan, ya udah, terus ya udah aku udah mulai nyanyi nih, aku bilang ke mbaknya, Mbak aku minta mic dong, oh yaudah ya mbak, terus 1 lagu, ya udah nyanyi kan, terus 2 lagu aku nyanyi, terus pas aku balikin ke mbaknya, dia nolak mic-nya, jadi kayak mbak nggak usah mbak aja, so mbak belum, nggak harus ya, nggak usah mbak aja, kan yang lucu ya, Anda gaji buta. iya makanya, aku dalam hati kayak, loh gimana sih, lu mbak gabut dong, kan yang gawe lu bukan gua gitu kan, dia bener-bener akhirnya dia ngambil porsi, dia duduk, dia bener-bener nggak mbak aja, nggak mau ya, dilempar, aku udah capek, dia ngomong aku udah capek. Sebenarnya dia itu minder kali dengan suara kamu nih. Karena ambience-nya mungkin naik ya ketika aku yang singlong gitu-gitu, terus dia kayak nggak usah mbak, jadi 2 orang kan tadi itu bertiga, 2 orang itu mereka duduk ngobrol-ngobrol berdua, terus aku sama Erik akhirnya nge-host. Ada pokoknya Ya, mbak ada lah pokoknya mbak mbak pakai itu rok lah. mini berdua waktu itu. Sementara aku cuma yang kaosan ya biasa aja gitu kan, terus loh gimana sih? Mungkin dia beranggapan bahwa waduh ini yang nyanyi lebih senior. Iya, akhirnya dia minder ya kan. Aku nggak bisa bawain tron, nggak bisa bawain vibe. Iya, mbaknya bisa bawain vibe lagi. Akhirnya dia minder ya kan. Terus kalau Tania gimana? Iya, lucu juga. Apa? Cerita lucunya di selama karaoke lah. Aduh takut nggak bisa nyanyiin kelucuannya. Menurut Tania aja yang Enggak, paling yang lucu adalah pas nge-host di salah satu tempat, terus ada yang request dangdut, dia nyanyi, jadi dia yang sendiri nyanyi, terus kita semua ketawa. Tapi sering terjadi. gokil itu. Lucu ya, makasih. Lucu sih kan. Beneran. Bisa aja dong. Iya. So, lo kan nyanyi. Iya, pengen jadi bintang itu pasti. Nyanyi terus diketawain orang banyak kan lucu. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Nanda sendiri kan ada cerita lucu apa nih? Banyak kalau Nanda. Bagi-bagi. Serius, aku udah punya cerita lucu mas. Masa? Gak ada. Apa dong? Masa serius Cerita- dong? Kocak. Berarti kalau nggak lucu kocak. Apa ya? Gokil langsung gokil yang Mungkin gokil. waktu nge-host terus ada cewek-cewek itu marahan. Oh, Oke. berantem ya. Mas? Karena tahu lagunya gitu. Iya. Terus ada. Atau lirik lagunya ngena. Iya. gitu. Bawa suasana. Terus ada itu kadang aku lihat orang
diputerin lagu nangis. Sering terjadi. Baper lah ya, Pak. Sering terjadi Mas ya? Iya, Pernah kan sering ya? Pernah terjadi. kan? Tahun baru kalau nggak salah itu. Pernah kan? Pernah kan? Iya. Menangis semalam gitu. Terus teriak-teriak nggak jelas. Cuk, sedih aku, Cuk. Banyak. Tapi ya nggak lucu-lucu juga loh. Nggak ada kejadian lucu ketika kamu narik audien ke atas panggung tiba-tiba celananya melorot gitu kan? Belum pernah ya. Tapi berharap ada. tapi dulu itu aku sempat ada orang bukan orang sini, Solo kayaknya, mbak-mbak dari Solo. Sorry aku rodok body shaming. Ya enggak apa-apa. Orangnya Bebas. 3 kali 2 kali lebih dari aku, cewek. Nggak lucu sih tapi guys. Enggak apa-apa lanjut. Pokoknya dia itu seru sendiri, aku lihat seru terus kasih mic akhirnya ya naik di atas apa? Kalau di Escobos tuh ada cor-coran tempat duduk gitu loh, cor-coran. Bu, Bu petung misalnya. Bu, ya. Terus dia naik ke situ, terus mau naik ke meja tak. Nggak lucu ya, sorry. Ayo ya, aku Meja, kamu mau naik ke meja? mau naik ke meja nggak tak bolehin karena takut jatuh. Sorry aku nggak bolehin. Jahat. Karena Mas ada marah. Tapi dia itu aku apresiasi karena dia tuh seru banget dan selalu nanyain Mas kapan ada acara lagi. Aku tak dari Solo pas kemarin tak mampir kayak gitu. Jauh loh. Udah. Itu kan berarti kamu punya fans tuh udah. Iya, ya? dah. Ya enggak kan tempatnya. Jadi kolaborasi antara talent dan outlet. Nah, itu pengaruh besar. terbangun ya kolaborasi antara talent dan outlet. Undang dia terus, Bro. Oke, undang dia terus, Bro. Terus Tania, Murah. kamu selama berkaraoke akhirnya punya fans nggak sih? Pada akhirnya pasti banyak ya. Aku nggak tahu gimana. Nggak, misalnya kayak ada kayak apa ya misalnya kayak gitu. Capek, Tapi capek. bukan Maya sih. Iya. Enggak, karena apa? Kalau mau fan Maya karena dia pas di panggung. Paling suka ada DM yang masuk, Kak, tadi malam seru banget. Kak, tadi malam ngisi di sini ya, seru banget. Gitu, udah sih. Pernah nggak fans yang ngefans sama kamu tuh sampai gila gitu? Nge-spam Nggak tahu, gitu. Sering spam. Kalau nggak kamu. spam sih, Banyak lah. Ada. Aku ngomong banyak. Ada aja ya. Kalau Maya sendiri gimana nih? Punya nggak nih die hard fans gitu yang sampai gila gitu ke Maya gitu? Maya mania. Pokoknya kemanapun Maya ada di atas panggung dia ada di situ ada nggak? Aku nggak notice Mas, ya sama Nggak kan, notice ya? nggak notice aja gitu kayak ya udah aku nganggapnya ya udah dia ada ya udah gitu loh, nggak yang Temen ngerasa aja, iya sama. kan Oke. nggak ngerasa yang oh dia fans aku enggak lah. Kita takutnya kepedean. Iya kayak aku Jadi kayak kilo sopo kan Ya gitu siapa ya. tahu, kita kan juga nggak pernah Iya. tahu nih. Kalian sebagai host kan juga nggak pernah tahu. Mungkin kalian nggak notice. Pernah nggak kalian mungkin turun dari panggung diajak foto bareng kayak gitu? Oh kalau itu iya sih Mas. Pernah ya? Jadi waktu itu aku juga lupa. Jadi waktu itu aku lagi di Bandung. Di Bandung. Udah sampai Bandung. Iya. Gila ya. Aku nggak niat. Tampil gading itu. Aku tuh minum biasa sama teman aku kan. Terus aku tuh nggak niat. Nah ternyata kebetulan di tempat itu tuh malam itu tuh Britpop Night. Oke. Top. Britpop Night. Hmm. Terus ya udah, ini kan panggung. Aku duduk di sebelah panggung. Terus kayak nggak sengaja spotlightnya itu kan kena kan sama muka aku. Terus sepanjang dia nyanyi, ya aku nyanyi. Terus disuruh nyanyi kan sama AA-nya lah itu kan kayak ini teteh yang di sebelah ini dari tadi nyanyi terus nih, tumben banget. Biasanya umur-umuran kamu pasti kayak mintanya Reza Artamevia gitu. Akhirnya aku nyanyi, akhirnya ya crowdnya rame. Terus pas sudah beres ya udah dikasih minum dan lain-lain. Pas sudah beres foto, terus aku tuh nggak ingat. Terus ada beberapa yang minta nomor handphoneku, terus follow di Instagram gitu kan. Terus ngirimin foto itu. Terus aku bingung, jadi aku foto. Itu ada di belakangku itu ada banyak orang. Terus aku kayak ini siapa? Aku ngapain gitu loh. Terus udah yang Mbak, kalau aku ke Malang nanti aku kabarin ya. Kalau nggak kalau ke Bandung lagi nanti kesini lagi, harus kesini lagi gitu loh. Ya gitu sih kalau yang aku nggak nyadar tapi kalau itu. Ini curiga dia pas kenalan dan dia bisa nyanyi sebanyak itu lagu. Jangan-jangan under control nih. Di bawah sadar nih. Kan aku kalau under control Skip. Orang-orang kan teman-teman yang di sini pasti tahu ya kalau Anak Britpop ya. Iya. Kalau aku yang benar-benar under control aku hilang terus diem pasti kan. Justru kalau Kalau Maya under control mah
Dancing. Dancing Pesta ya, atau kalau dia pesta? nggak tahu ya, pasti dancing gitu dia. sih terus Nah, terus aku kayak ada juga waktu itu kayak zaman di rumah itu di rumah apa ada yang nge-DM aku tahu-tahu dia ngomong mbak kemarin keren banget ini aku yang kemarin di rumah apa anjing di rumah apa tuh ada 1.000 orang yang mana gitu loh dia terus aku kayak apa sih terus dia ya akhirnya maaf ya aku nggak tahu siapa kamu akhirnya aku karena risih kan dia terus nyautin stories aku kan akhirnya aku blok maaf banget gitu loh iya soalnya risih kan jadi sudah merasa terganggu. Itulah. Iya. Ada juga fans yang di sosial media. Nah, iya. Kayak gitu. Iya, Kalau iya. dari host ini dari The System sendiri gimana nih? Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Nah, Mas Gentong gimana? Mas Gentong dong Mas Gentong Iya, ya Mas Gentong. Sejauh ini pernah sesekali. Kok fansnya banyak bro. ngajak foto Nggak ada yang ngajak foto. Oh. Nggak pantas kali ya. Aku pernah sekali ngajak Apa itu? foto, tapi cowok. Jadi Minta dia. Oh yang banci itu yang pakai crop tee segini. Yang rambutnya lurus pakai crop tee pakai lipstick ya. Oh, yang ini ya, yang satpamnya ITN itu bukan sih? Satpam ITN karaokean. Oke. tapi itu dari karaoke itu enak, kadang kayak misalnya main ke tempat A, B, terus Iya. ada yang kenal kan kayak Ah. Mas yang Iya, di nah Beto itu. biasanya ya. Nah biasanya kan fans itu tercipta dari situ, Rin. Karena sering main nge-host di tempat ini, di tempat ini. Biasanya kalau host tuh notice, itu dia akan tahu, oh ini sering nih. Dia tiap kali saya di sini dia datang, tiap kali saya di sini saya datang. Apalagi kalau kalian udah reguler gitu ya kali ya, ada di satu tempat ini di hari ini, Ya. pasti dia datang. Fans kan terbentuknya dari situ. Jadi enak kadang kayak mas yang kemarin ya aku nggak tahu nama. Iya, iya kan. Ayo udah Sering buka terjadi ya. ke meja saya aja. Mau minum. dapat free lumayan Aku dibeliin terus man. Wah ya enak. Benar sekali itu. Enjoy. Masnya lupa ya, aku yang kemarin mas. Aku yang kemarin. Rik mau minum apa Rik? Silakan ambil Rik. Gitu. Minum, ditraktir minum, ya kan ujung-ujungnya minta kenalin cewek. Ada kan gitu. Ada gitu. gitu. Ada. Bener. Ini bener banget, bos. Benar kan? Ujung-ujungnya kayak gitu. Oke. enggak sih mas tapi kalau menurut aku kalau fans itu kayak terlalu gimana gitu loh kalau penamaannya fans Kenal itu ketemu tanya siapa? iya makanya Apa ya namanya apa ya selain yang fans? fans Ya, enggak temen sih kayaknya ya Kan teman kayak orang yang mengagumi kalian. Iya, Kan bukan mungkin. fans. Jadi Kayak bukan teman. fans lah Admirer aja kali. Pendukung kali. Bukan Ya, ya? Supporter. gini dong benar balik lagi Arema. Oke, obrolan kita hari ini sangat seru banget ya barengan sama Nanda, Tania dan juga Maya. Yang pasti kita bakalan banyak banget hal-hal yang pasti nantinya bakalan kita ulik bersama bintang-bintang tamu yang lainnya juga. Dan sebagai penutup ya. Nah, Aku ingin tahu sih harapan kalian ke depan apa. nah, iya. Jadi kan ini harapan nih di masa-masa sulit ini. maksudnya harapan apa nih Apapun lah untuk hidup kalian ke depannya. Oh. Emang Bukan Maya- harapan apapun, Eri. harapan tentang Karaoke. Nah. Karaoke di scene kedepannya. ini atau gimana harapan kalian juga. harapan tentang Ya kan? scene Jadi skena double. ini gitu ya Mungkin setelah apa yang kalian bangun, setelah apa yang kalian kerjakan, kalian nge-host di sana, kalian nge-host di sini, pastinya punya harapan kan? Harapannya apa untuk supaya ini bisa ada terus atau eksis terus? Gimana menurut kalian harapannya apa? silakan Tania nih ngobrol Asik. Kalau dari aku harapannya paling ya Fansnya nambah. enggak. Siapapun yang nge-host di respect aja sih. Oke. Iya, Dihargai, benar. jangan dianggap jadi objek. Iya, Oke. aku sangat setuju. Setuju. Terus Terus yang ya anggap aja manusia sih ngelong biasa. Sama aja kan. Temenan gitu nggak usah yang gimana-gimana. Udah sih. Anda Harapannya mas. Harapannya PPKM sudah berakhir. dan bisa berkaraoke lagi. Ya, terus maybe one day kita semua bisa satu event. Collab Ya. lah. Amin. Amin. Seru banget. Tapi Day, kamu kan punya mau bikin proyekan ya? Itu cendol sebenarnya. Aku cuma Kan aku mengajak kamu dah. Aku oke aja. Oke ya. Buat teman-teman yang mau, ayo saling support lah Iya. semuanya. Maksudnya aku nggak tahu ini karaoke mau sampai kapan, aku juga nggak tahu hype-nya ini sampai kapan. Tapi yang jelas ya semoga tetap bisa berlanjut. Amin. Banyak cowok. Lahan kita semua soalnya lahan kita semua. Ya saling mensupport lah. oke, pastinya. Itu aja. Maya sendiri gimana Maya? Kurang lebih sama kayak Tania
Jadi karena kita cewek ya, terus kita nyanyi di depan di atas panggung gitu, bukan berarti kita objek gitu loh. Kita ya mungkin karena kita di dunia malam tadi dan identik dengan negatif, tapi kita nggak gitu loh, bedain lah. Ini kan kita untuk have fun dan lain-lain gitu, jadi ya saling respect aja gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat ketiga bintang tamu kita. Thank you. Sukses terus buat kalian. Sukses terus. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel kita ini dan follow Instagram kita, nanti ada di bawah ini. Ya, Instagram kita Komen, kasih komen juga. Dan kasih like juga ya. Yoi. Komen ya. Oke,